Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya setelah melewati perjalanan panjang saya bersyukur bisa menginjakkan kaki di kota Langsa ini. Siap acaranya dimulai? Siap? Nah, kita kasih waktu pada MC untuk memulai ya. Oke, silakan MC-nya. Oke. Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita Panas! Panas! teman-teman masyarakat ada lagi kita ini. Mau bersama-sama sama Bapak kita untuk menyambutnya. Panas, kemari panas! Kami
bersyukur perjalanan ini cukup panjang, karena itu mohon izin apabila ternyata waktunya tak sesuai dengan yang direncanakan. Berangkat semenjak sangat pagi dari Morowali terbang ke Makassar, dari Makassar terbang melampaui berbagai pulau untuk langsung tiba di Aceh pada siang hari ini. Dari Lok Sumawe kemudian langsung ke Aceh Timur di Simpang Ulin ini. Kami bersyukur karena bisa tiba kembali di Aceh, sebuah tanah yang penuh dengan catatan perjuangan yang gemilang. Tanah tempat lahirnya orang-orang yang tak pernah diam menyaksikan yang zalim, mereka yang tak pernah diam menyaksikan ketidakadilan, mereka yang selalu memperjuangkan untuk menghadirkan keadilan. Karena itu kami datang ke tempat ini dengan rasa syukur. Insya Allah kita akan bersama-sama meneruskan perjuangan orang-orang tua kita di Aceh dulu. Amin. Ini adalah tanah yang penuh dengan catatan itu. Kami bersyukur dan alhamdulillah khusus di sini kita semua hadir untuk mengambil teladan dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas yang di dalam haul ini dibacakan tadi manakibnya, dibacakan riwayat hidupnya, perjuangannya, jihadnya. Insya Allah kita semua yang berada di sini akan bisa mengambil hikmahnya dan meneruskan perjuangannya. Amin. Saya sedang mendapatkan sebuah amanat yang tidak kecil. Amanat untuk memperjuangkan perubahan di Indonesia. Mudah-mudahan Aceh adalah bagian yang menginginkan perubahan di Indonesia. Betul tidak Aceh mau perubahan? Karena kita meyakini bahwa kondisi yang ada sekarang sesungguhnya bisa jauh lebih baik. Kita merasakan bahkan Aceh beberapa waktu ini masuk peringkat urutan awal. Kita senang di urutan atas kalau itu bicara tentang keberhasilan. Tapi kita tidak ingin berada di urutan atas ketika urutannya kemiskinan. Betul tidak? Betul. Karena itu kita harus kembalikan. Aceh harus bisa kembali jaya seperti dahulu, menjadi tempat yang adil, makmur, yang dirasakan oleh semuanya, bukan hanya oleh sebagian. Sekitar 2 bulan lalu kita di Lok Sumawe, kami menyampaikan pesan yang sama bahwa ada PR besar yang harus diselesaikan di Aceh. PR-nya apa? Memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, ada keadilan, agar negeri yang menghasilkan sumber daya alam yang begitu banyak merasakan kemakmuran dari kekayaan alam yang dimiliki di bawah tanah ini. Itu PR yang hendak kita lakukan sama-sama. Dan memperjuangkan ini tidak bisa sederhana. Tidak cukup dengan mengumpulkan orang dan berdemonstrasi. Demonstrasi tidak menghasilkan perubahan. Perubahan membutuhkan kewenangan. Membutuhkan apa? Kewenangan. Membutuhkan apa? Kewenangan. Kewenangan. Tanpa kewenangan kita tidak bisa melakukan perubahan. Saya beri contoh. Dulu di Jakarta ada sebuah tempat yang diprotes terus, di demo terus. Ini para alim ulama yang di Jakarta hafal persis. Ini salah satunya nih. Beb Muhsin, salah satunya. Protes, demo, apa itu? Tempat maksiat, tempat prostitusi. Namanya Alexis. Tahu Alexis? Tahu. Kok bisa tahu? Itu jauh ini ada di Jakarta. Bisa-bisanya tahu. Siapa yang nggak tahu tadi? Ngacungkan tangan dulu. Boleh tahu karena ada internet sekarang ya. Boleh tahu tapi jangan pernah berkunjung. Nah, Alexis ini diprotes, di demo terus, nggak pernah selesai. Backingannya siapa kita tidak tahu. Yang jelas tidak pernah bisa ditutup. Lalu tahun 2017 terjadi pergantian gubernur.
yang pegang wewenang ganti. Ketika terjadi pergantian gubernur, tidak lama kemudian tempat itu ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Langsung lunglai. Semua rumus backing itu tidak ada artinya. Mereka tidak punya lagi ordal. Tidak ada lagi ordal mereka. Apa itu ordal? Orang dalam, tidak ada lagi orang dalamnya. Kita katakan semua yang terkait itu selesai, kelas tanda tangan tutup, dan kemudian tidak bisa lagi beroperasi. Apa pelajaran pentingnya di sini? Pelajaran pentingnya bahwa perubahan itu tidak cukup dengan kekuatan massa. Perubahan itu tidak cukup dengan kekuatan demo. Perubahan itu membutuhkan kewenangan. Dan 14 Februari besok akan ada kesempatan kita memberikan kewenangan untuk melakukan perubahan. Nomor 1. Jadi tinggal besok mengambil pilihan. Pilihannya tidak ada 4, tidak ada 5, cuma 3. Betul? Dan tidak boleh pilih 2. Tidak boleh milih 3, betul tidak? Bolehnya milih berapa? Maksudnya milih 1. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli. Jangan lupa subscribe, like, and share.